Bapak Ibu guru hebat, pada kesempatan ini tentu kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita patut menaikkan syukur karena perkenanan kasih Tuhan sehingga kita masih boleh ada sampai saat ini. Saat ini Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk boleh ada di sini dalam penimbasan budaya positif yang akan saya bawakan sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya memulai presentasi saya tentang budaya positif, kita akan buka kegiatan ini dengan doa. Dan dimohon kesediaan dari Encik Queen untuk boleh membawa kita dalam doa. Kita berdoa, namun izinkan saya untuk berdoa menurut kepercayaan saya yaitu Kristus Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang diberikan kita ini ya Tuhan. Karena boleh kami ada pada kesempatan kali ini buat kami, tapi terima kasih karunia dalam kehidupan kami. Tuhan, pada kesempatan hari ini ya Tuhan, Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Suster akan mengambil presentasi dan yang memimpin presentasi ini supaya boleh berjalan dengan sekolah baik. Ini adalah kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Queen dan Bapak Ibu guru hebat. Baik, sebelum kita masuk dalam presentasi, kita akan ice breaking dulu. Bapak Ibu tahu ice breaking gajah dan semut. Nersevi tahu? Oh ya. Jadi kalau saya katakan gajah, ya, gajah gerakan tangannya sebenarnya besar, semut kecil, ya. Sekarang kita coba dulu, gajah besar, semut kecil. Nanti sebentar kebalikannya, ya. Bolehkah Bapak Ibu untuk berdiri? Ya. Jadi dengan gerakan ya Pak Edi. Gajah besar, semut kecil. Oke. Lagi. Gajah besar, semut kecil. Sekarang kita balik Bapak Ibu, Bapak Panus ya. Jadi kalau saya sampaikan gajah, maka gerakannya tangannya itu menunjukkan kecil untuk semut. Begitu juga sebaliknya. Semut besar, gajah kecil. Semut besar, gajah kecil. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, saya awali presentasi saya tentang budaya positif. Ya, ketika Bapak Ibu, di tangan kita ada suatu katakanlah benda yang kita genggam. Kemudian ada teman kita yang meminta kita untuk melepaskan benda dari genggaman kita. Ya. Kebetulan benda ini itu sangat berarti bagi kita. Nah, apakah Bapak Ibu akan melepaskan genggaman Bapak Ibu terhadap benda tersebut atau tidak? Ya. Bagaimana Bapak Stevi? Ya, ketika saya meminta Bapak Stevi, Pak Stevi,
Bolehkah saya meminta benda yang ada dalam genggamanmu? Apa yang Pak Stevi sampaikan? Memberi atau tidak? Ya, Pak Stevi memberi atau tidak? Ya, memberi. Oh, Pak Stevi memberi. Kalau Pak Epi? Saya kan menjelaskan bahwa benda ini sangat penting buat saya. Oh, jadi Bapak Epi bilang benda ini sangat penting, jadi Bapak Epi tidak akan memberi. Iya. Ya, Bapak Ibu, apa yang ada pada kita, yang kita rasakan itu sangat berarti untuk kita, pasti akan sulit untuk kita lepaskan. Ya. Itu bisa menjadi milik orang lain kalau kita sendiri yang melepaskan. Kalau diri kita sendiri yang menghendaki untuk memberikan itu pada orang lain. Nah, begitu juga dengan kontrol diri yang ada pada kita sebagai guru atau sebagai pendidik, juga yang ada pada anak-anak kita sebagai peserta didik. Jadi berbicara tentang kontrol diri itu tidak bisa kalau dipaksakan dari luar, tetapi itu harus dari dalam diri sendiri. Nah, kenapa saya mulai dengan berbicara tentang kontrol? Karena kita akan masuk pada budaya positif. Berbicara tentang budaya positif yang ada di sekolah kita itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya dalam mewujudkan budaya positif ini, maka guru memegang peranan sentral. Jadi, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, kita ada pertanyaan yang akan menuntut kita, apakah disiplin yang ada di sekolah kita sudah berjalan efektif? Atau apakah masih perlu untuk ditinjau kembali? Kemudian, apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya disiplin dengan nilai-nilai kebajikan? Bapak Ibu, kembali kita melihat apa sesungguhnya arti dari disiplin. Ya, Pak Igor, dalam bukunya menyatakan bahwa arti kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Pemahaman akan disiplin, ya, di sini kita lihat pemahaman akan disiplin. Ada juga yang disebut dengan disiplin positif, dan ini sangat diperlukan Bapak Ibu bagi kita sebagai guru, ya, sebagai pamong, untuk dapat menuntun murid
menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan oleh karena itu, dua konsep yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Ya, upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid diawali dengan lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita yang sekarang ini sebagai wali kelas, ya, ataupun sebagai guru mata pelajaran. Nah, kesepakatan kelas itu sangat penting. Kesepakatan kelas sangat membantu kita untuk mencapai tujuan dari yang kita harapkan bersama, baik itu dari peserta didik maupun itu dari guru. Nah, pertanyaannya, apa sebenarnya perbedaan kesepakatan kelas dengan aturan kelas? Ada mungkin Bapak Ibu guru yang tahu. Jadi kalau kesepakatan kelas itu apa, aturan kelas itu apa? Ada? Ya. Berbicara aturan kelas, Bapak Ibu, itu sifatnya sepihak. Jadi biasanya kalau kita bicara aturan kelas dibuat oleh guru itu sendiri. Dan siswa dia tinggal mengikuti atau melaksanakan aturan kelas yang dibuat oleh guru. Jadi sifatnya satu arah. Sementara untuk kesepakatan kelas itu sifatnya dua arah. Berarti dibuat baik oleh guru maupun oleh siswa atau peserta didik. Nah, untuk aturan kelas, ya, perbedaan lain dengan kesepakatan kelas. Untuk aturan kelas itu biasanya, ya, siswa dia melaksanakannya, ya, tanpa dibarengi dengan motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, atau disebut motivasi intrinsik. Tapi sebaliknya dengan kesepakatan kelas ini, siswa akan melaksanakan itu berdasarkan motivasi dari dalam diri sendiri, atau disebut motivasi intrinsik. Mengapa demikian? Karena kesepakatan itu dibuat bersama. Ya. Jadi bagaimana teknis untuk membuat kesepakatan kelas? Biasanya Bapak Ibu, kalau di kelas, ya, saya coba membuat kesepakatan kelas dengan menggunakan bahan-bahan, misalnya menggunakan kertas, ya, kertas post-it yang berwarna-warni. Kemudian saya coba memberikan kepada siswa, satu orang siswa satu kertas, ya. Kemudian mereka menuliskan kesepakatan kelas apa yang mereka mau untuk kiranya boleh menjadi kesepakatan di dalam kelas itu. Kemudian saya mengumpulkan kertas yang saya bagikan tadi dan saya melihat mana yang kira-kira sama, itu, ya, itu disatukan. Ya. Jadi untuk kesepakatan kelas ini juga tidak perlu banyak, ya. Jadi seberapa saja yang bisa menjadi kesepakatan kita yang mudah diingat oleh siswa. Ya, itu bicara tentang kesepakatan kelas. Jadi di sini
ada kasus Bapak Ibu. Jadi kasusnya demikian, Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tanpa sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perlakuan Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas sambil memegang hidungnya. Ya, jadi ini ada kasus Bapak Ibu, dan di sini ada pertanyaan untuk kita semua. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Ya, bagaimana? Mer Epi setuju? Tidak. Ya, Mer Epi tidak setuju. Kira-kira menurut Mer Epi apa alasannya sampai tidak setuju? Karena sudah jelas aturan di sekolah itu tidak boleh membuli. Iya, oke. Jadi tidak boleh membuli, itu sudah masuk membuli ya? Iya Pak. Ya. Bagaimana dengan yang lain, Encik Christine? Tidak setuju juga. Iya. Alasannya? Oh, iya betul sekali. Jadi tindakan dari Pak Seno ini adalah tindakan yang keliru, Bapak Ibu Guru. Ya, apa yang dilakukan Pak Seno ini adalah merupakan hukuman, dan hukuman yang dilakukan terhadap Iva ini berdampak negatif. Bisa saja di dalam diri Iva itu dia ada rasa benci. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Seno pada kasus ini adalah tindakan yang salah. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, hukuman, konsekuensi. Bapak Hizkia. Dari apa yang saya baca, tindakan tersebut itu berhukuman, walaupun sebenarnya kan kalau lihat kasusnya Iva belum menguasai matematika, tapi harusnya seorang itu membantu siswa tersebut untuk melihat bagaimana dia bisa mengerti dan memperoleh ilmu tersebut, kemudian baru diberikan tes. Dan ketika menjadi begitu yang menjadi hukuman Iva karena Seno itu membiarkan teman-temannya memberitahu orang itu kan harusnya dia meledakan suasana dan mengalihkan perhatian sehingga misalkan seharusnya dia lakukan dengan disebutkan diri. Jadi Iva merasa mungkin seperti diujikan secara kelas dengan keterbatasan yang mungkin dia tidak bisa dengan teman-teman yang lain yang seperti Iya, baik sekali Pak, dan memang betul Bapak Ibu. Ya, apa yang menjadi tindakan Pak Seno ini bukanlah konsekuensi, tapi adalah merupakan hukuman. Ya, apa beda
hukuman dengan konsekuensi. Ada barangkali Bapak Ibu yang bisa menjelaskan hukuman, ya, hukuman yang seperti tadi itu masuk hukuman, ya, yang berdampak negatif. Kemudian konsekuensi. Adakah dari kita yang bisa memberikan contoh bagaimana penerapan dari konsekuensi? Ada? Ya, konsekuensi itu misalnya seperti ini. Ketika kita sedang mengajar, ya, kemudian ada tugas yang kita berikan kepada siswa tersebut, dan siswa ini dia tidak membuat tugas sampai pada batas waktu yang kita berikan. Tibalah jam istirahat, ya, dan jam istirahat sebagai konsekuensi karena dia tidak mengerjakan tugas, maka siswa itu kita suruh untuk mengerjakan tugas. Konsekuensi dari dia tidak mengerjakan tugas ketika kita memberikan waktu untuk dia mengerjakan tugas. Dan itu juga adalah bagian dari kesepakatan kelas. Jadi itu bukanlah merupakan suatu hukuman. Nah, yang masuk juga kategori hukuman, contoh ketika ada siswa yang datang, ya, siswa datang dan dia menggunakan sepatu di luar aturan sekolah. Contoh, dia memakai sepatu putih, sementara tata tertib kita sepatu harus berwarna hitam. Nah, ketika kita menyuruh siswa tersebut untuk membuka sepatunya dan siswa itu menuju ke kelas dengan tanpa mengenakan alas kaki atau sepatu, maka itu adalah hukuman. Bapak Ibu bisa memahami? Jadi hukuman di sini dampaknya adalah sesuatu yang negatif bagi peserta didik itu. Bisa saja ketika dia berjalan menuju kelas dengan tanpa menggunakan sepatu, dia ditertawakan oleh teman-temannya. Dia merasa malu dalam dirinya. Nah, akibatnya, ya, mungkin ada rasa sakit hati, dan itulah salah satu bentuk dari hukuman. Ya, kita lanjut. Selanjutnya, Bapak Ibu guru, dalam kita menciptakan budaya di sekolah, pasti kita menemui masalah-masalah yang muncul, ya, pada siswa atau peserta didik kita. Terkadang sebagai seorang guru, ya, dalam menyelesaikan masalah, kita melakukan langkah-langkah yang keliru. Sebagai guru, terkadang kita selalu membuat anak merasa bersalah tanpa kita memikirkan dampaknya, atau tanpa kita memberikan jalan keluar kepada anak tersebut agar supaya dia boleh kembali pada keyakinan kelas lewat kesepakatan kelas yang telah dibuat. Ya, kita belajar salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak-anak kita adalah dengan
restitusi. Ya, nanti sebentar kita juga akan belajar bagaimana yang namanya segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada peserta didik dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama dari segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan kembali keyakinan yang ada pada peserta didik. Ya, Bapak Ibu Guru, ini sangat penting untuk kita tahu, ya, karena dalam keseharian kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang muncul peserta didik yang terkadang seperti yang saya sampaikan tadi, kita keliru dalam mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah terhadap peserta didik kita. Nah, lewat segitiga restitusi ini kita akan melakukan tahapan-tahapan sehingga peserta didik kita dia akan memiliki rasa percaya diri dan akan lebih kuat untuk menghadapi setiap masalah yang dia dapat, dan dia boleh juga kembali bergabung dengan teman-temannya. Ya. Jadi untuk segitiga restitusi ini, ya, contoh Bapak Ibu yang boleh saya berikan, misalnya ada seorang siswa, ya, katakanlah dia memukul temannya dengan buku, ya. Nah, siswa ini dia memukul temannya dengan buku, kemudian temannya menangis. Nah, sebagai guru tentu kita tidak boleh langsung memarahi anak tersebut. Kita panggil siswa tersebut, ya, kemudian kita mulai dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Pertama yaitu menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Seperti apa Bapak Ibu? Kita bertanya kepada peserta didik itu, ya, apa yang dia lakukan, ya, yang pasti peserta didik itu dia akan menjawab. Kemudian ketika dia menjawab, kita pun bertanya kepada anak ini, tapi pertanyaan kita ini dia masuk pada validasi tindakan yang salah. Kita tidak akan langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita menyampaikan kepada anak tersebut bahwa jikapun kita ada pada posisinya, ya, pasti kita juga akan melakukan hal yang sama, ya.
Jadi tadi kan di menstabilkan identitas ya. Kita bertanya kepada anak tersebut apa alasan ya. Kalaupun anak itu menjawab dia memukul temannya oleh karena contoh temannya menjatuhkan makanannya ya pada saat dia berlari ya, dia menyenggol siswa tersebut sehingga makanannya jatuh dan dengan kesal dia memukul temannya ya. Pada langkah kedua validasi tindakan ya, validasi tindakan yang salah ini kita tidak harus langsung menyalahkan anak tersebut, tapi kita pun mengatakan kepadanya bahwa mungkin ibu juga jika pada posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama ya. Itu namanya validasi tindakan yang salah ya. Selanjutnya lewat validasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu, kita akan mengantar anak tersebut agar supaya dia boleh kembali mengingat keyakinan apa yang sudah dibuat di kelas ya. Keyakinan kelas apa yang ada yang dia buat di kelas. Nah, jadi setelah pertanyaan tadi, saya pun sebagai guru pasti akan menanyakan kepada anak tersebut, kira-kira keyakinan apa yang kamu buat di kelas ya. Dan anak akan menyampaikan contoh, misalnya di kelas harus saling menghargai satu dengan yang lain ya. Bapak Ibu, dalam kita membuat keyakinan kelas ya, di situ dalam kalimat keyakinan kelas tidak boleh kita menuliskan kalimat yang berbau negatif atau menuliskan kata jangan atau tidak, tapi yang positif ya. Jadi seperti tadi itu yang positif, contoh menghargai orang lain ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk segitiga restitusi. Nanti kita juga akan kembangkan ketika kita akan menangani permasalahan yang ada, seperti permasalahan tadi bahwa kita sudah bisa menyelesaikan kasus dari seorang anak lewat segitiga restitusi. Yang pasti pertama itu menstabilkan identitas, kemudian ada tahapan berikut validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menyatakan keyakinan ya. Dan untuk langkah-langkah pada segitiga restitusi ini juga Bapak Ibu, itu tidak masalah kalau misalnya tidak berurut ya. Jadi tidak harus kita mulai dari menstabilkan identitas. Bisa kalau kita mulai dari menanyakan dulu keyakinan kelas atau validasi tindakan yang salah ya. Jadi dengan demikian maka pemaparan materi presentasi tentang budaya positif pada siang hari ini sudah selesai, dan saya masih membuka ruang tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu guru yang mau bertanya atau memberikan masukan, disilakan. Bapak Hizkia mau bertanya atau Cik Christine?
Pak Evi, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau masih menunggu lagi pertanyaan berikut, mari kita berdiri dulu. Encik Queen boleh berdiri di depan sini memimpin lagu Profil Pelajar Pancasila. Ya. Oke, kita akan menyanyi. Tahu terpikirkan? Belajar Pancasila 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, lebih semangat. 1, 2, 3. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, silakan duduk. Ya, Bapak Rizky yang mau bertanya silakan. Terima kasih. Mungkin saya akan bertanya seputar tentang segitiga restitusi, karena yang seperti kita tahu di kalangan guru-guru kita sering mengambil tindakan itu untuk dalam setiap penyelesaian masalah ketika murid-murid melakukan kesalahan atau pelanggaran di dalam sekolah. Kita lebih memfokuskan tindakan kita lebih menghukum, sedangkan seperti yang dibawakan oleh Ibu barusan, kita harus menstabilkan identitas, validasi yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, Bu, kalau misalnya pelanggaran yang dibuat oleh siswa itu cukup serius, apakah tindakan kita hanya sebatas mengarahkan dia untuk mengerti bahwa tindakan dia salah dan prosesnya hanya untuk mendamaikan, atau ada prosedur-prosedur tertentu yang walaupun itu sifatnya menghukum agar ada efek jerah juga kalau misalnya pelanggaran yang dia buat itu cukup serius. Terima kasih. Ya, kita berikan aplaus untuk Meriskia. Satu orang lagi yang mau bertanya disilahkan, nanti dijawab satu kali. Ada? Ya, sebelum saya menjawab, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu teman guru yang lain, barangkali bisa membantu untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Hiskia. Disilakan. Ada? Pak Igor, bisa? Seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Hiskia tadi? Menurut Pak Hiskia, dalam permasalahan yang muncul, ya, ketika kita akan menyelesaikan dengan segitiga restitusi untuk permasalahan-permasalahan yang ada, dan ketika kita pun diperhadapkan dengan permasalahan yang lebih serius lagi, ya,
Ya, katakanlah sudah beberapa kali diselesaikan dengan segitiga restitusi, tapi ternyata tidak terlihat perubahannya. Nah, kira-kira apakah kita akan tetap pada segitiga restitusi ini, ataukah ada tindakan lain supaya ada efek jerah dan yang bersangkutan? Ya, baik sekali untuk pertanyaan ini. Pak Hibur, disilakan. Ya, terima kasih mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Iskia tadi. Jadi terkait dengan pelanggaran yang tergolong berat dan sudah diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sebenarnya pada dasarnya segitiga restitusi ini adalah cara yang kita gunakan untuk mencoba mengembalikan keyakinan diri ke siswa atau kepercayaan diri. Karena kan pada dasarnya mereka membuat kesalahan dan kita sebagai guru itu tidak memojokkan siswa. Kita tidak membuat lagi lebih tertekan. Jadi tujuannya di sini kita berusaha membuat siswa ini setelah membuat pelanggaran, kita berusaha untuk supaya dia memiliki kepercayaan diri lagi untuk bisa bergabung dengan teman-temannya lagi di kelas atau di kelompok dia nantinya. Jadi tujuannya memang untuk membuat siswa lebih baik lagi setelah melakukan pelanggaran. Tapi kalau kasus tadi yang dikatakan mungkin berulang sudah diselesaikan beberapa kali dan tergolong juga pelanggaran berat, dan kita juga harus mengingat bahwa sekolah ada aturan. Kita ada aturan yang kita juga tidak bisa membelakangkan aturan itu. Kita tidak bisa fokus terus di segitiga restitusi. Kita juga harus pertimbangkan aturan-aturan sekolah yang ada. Jadi menurut saya, kalaupun memang sudah beberapa kali ditangani dan ini merupakan pelanggaran berat, kembali lagi ke aturan sekolah, mungkin bisa mengambil kebijakan dan melibatkan pihak-pihak yang bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Terima kasih. Ya, luar biasa sekali jawaban dari Bapak Hibur. Ya, saya pun sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Hibur, bahwa memang betul kita dalam penyelesaian masalah siswa kita harus melakukan langkah-langkah dengan menyelesaikan lewat segitiga restitusi. Tapi untuk pelanggaran yang sudah sering dilakukan, berkali-kali dilakukan, maka kita akan tetap kembali pada tata tertib sekolah. Jadi seperti Pak Hibur tadi sampaikan, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, di dalamnya tentu kita libatkan juga orang tua, selain kepala sekolah, ya, kita juga libatkan orang tua di dalamnya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan juga jawaban luar biasa Bapak Ibu guru hebat, dan kami masih memberikan lagi satu kesempatan untuk Bapak Ibu bertanya. Satu pertanyaan, silakan. Anto, ada? Nerio, barangkali? Iya. Bagaimana Bapak Ibu? Encik Pauline? Masih ada yang mau ditanyakan? Coba. Kalau belum ada yang mau bertanya, bolehkah satu orang untuk ada di depan untuk memimpin lagi ice breaking? Iya, Encik Poin. Mari, supaya kita tetap semangat. Mari, Dek. Pada saat ini kita mau ice breaking. Boleh berdiri semua.
berarti artinya Simon berkata. Jadi cara mainnya, ketika saya bilang Simon berkata, pegang kepala, berarti mesti pegang kepala. Kalau saya bilang Simon berkata lepaskan, baru boleh lepas. Boleh? Sekarang coba yuk. Simon berkata, pegang bahu. Simon berkata, lepaskan. Ya seperti itu ya. Makin hari akan makin cepat. Oke, siap? Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, lepaskan. Simon berkata, pegang rambut. Lepaskan. Namanya juga Simon berkata. Jadi kalau saya tidak bilang Simon berkata, berarti jangan lepaskan. Sekali lagi. Simon berkata, pegang mata. Simon berkata, lepaskan. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, lepaskan. Simon berkata, pegang kemeja. Nah, cari kemeja, cari kemeja. Simon berkata, lepaskan. Simon berkata, pegang rambut. Lepaskan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Iya. Bagaimana Bapak Ibu guru hebat? Sudah kembali semangat? Iya. Kalau ada yang mau bertanya, Encik Christine silakan. Bolehkah ke depan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi yang dijelaskan ada beberapa budaya positif yang berdampak kepada siswa. Nah, apakah ada budaya positif juga yang berdampak kepada guru? Hanya terfokus kepada siswa. Itu saja. Terima kasih. Iya, bagus sekali, Encik Christine. Pertanyaannya, kalau tadi kita bicara tentang budaya positif yang berdampak kepada siswa, adakah budaya positif yang berdampak pada guru? Ya, luar biasa untuk pertanyaan ini, karena lewat pertanyaan ini membawa kita semua untuk kembali mengenal diri kita sendiri. Di dalamnya juga untuk ada introspeksi diri, merefleksi diri sebagai seorang guru. Yang pasti budaya positif itu tidak hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk guru. Nah, sebagai guru, maka kita dituntut untuk kita memberikan contoh teladan kepada peserta didik. Ketika kita menginginkan perubahan itu terjadi pada peserta didik, maka kita harus berubah dulu diri kita sendiri. Contoh, dengan disiplin positif. Ya, disiplin positif kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru, datang tidak terlambat, masuk kelas juga tidak terlambat, begitu juga kita keluar kelas, ya, harus sampai di batas jam kita mengajar, jangan kita keluar awal. Nah, itu sangat-sangat berdampak kepada lingkungan di sekitar kita, terutama berdampak kepada peserta didik atau anak-anak kita. Jadi, budaya positif itu tidak hanya pada peserta didik, tapi juga pada kita sebagai pendidik, sebagai guru-guru yang harus menuntun anak-anak kita
Ya seperti Ki Hajar Dewantara ya, dia menyampaikan bahwa sebagai pendidik tugas kita adalah menuntun anak-anak didik kita ya. Tuturi Handayani ada 3 toh. Jadi bagaimana kita menjadi teladan, kemudian kita ada di tengah ya, kita ada di belakang mendorong mereka, di tengah memberi mereka semangat ya, itu. Jadi budaya positif ini juga berlaku untuk guru sebagai pendidik. Oke. Masih ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Ada? Ya Pak Stevi ada? Pak Stevi barangkali sudah dimengerti. Atau kembali Pak Hizkia. Ya ini sangat penting Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, dalam kita menciptakan budaya positif di SMA Negeri 1 Bitung. Pak Edi, ya Pak Edi mau bertanya silakan. Terima kasih atas kesempatan. Baik, untuk penyelesaian masalah dengan sedikitnya substitusi yang tadi sudah dijelaskan, saya pikir itu memang sangat baik untuk penyelesaian masalah. Tapi kalau dipikir kembali, mungkin untuk beberapa kasus akan tidak tepat, agak kurang tepat. Contohnya misalkan untuk kasus misalkan siswa itu mencuri, akan sulit bagi dirinya sendiri untuk mengakui bahwa dia mencuri barang itu. Apakah dengan penyelesaian masalah yang seperti ini pas seperti dapat diselesaikan, itu pertanyaan saya. Ya baik teman-teman, untuk pertanyaan ini karena kita di sini semua guru, saya memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh saling menanggapi. Ya, Encik Christine bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Der Anto, bahwa menurut Der Anto untuk segitiga restitusi ini ya itu tidak semua bisa diselesaikan dengan tahapan ini. Contoh kasus mencuri seperti yang disampaikan oleh Der Anto. Ada? Kasus mencuri yang tidak sesuai diselesaikan dengan tahapan restitusi kan. Tahapan restitusi sendiri yang pertama tuh kamu menjelaskan mengapa. Pada segi menstabilkan identitas, terus kenapa mereka tuh bisa berpikir kalau mencuri tidak cocok dengan restitusi? Karena pada dasarnya akan sangat sulit untuk seseorang mengakui bahwa dia mencuri. Karena tahapan kedua validasi tindakan yang salah. Apakah ada seseorang yang akan mengaku bahwa dia mencuri? Kalau untuk kasus mencuri, pertamanya kalau kita sudah menggunakan restitusi ini tentunya
pelaku ini sudah didapat. Pasti orang selesaikan dengan restitusi, tidak mungkin orang masih mau menebak-nebak ke orang. Jadi penggunaan tahapan ini adalah ketika tersangka tersebut sudah kita dapatkan. Nah, baru kita gunakanlah tahapan ini. Kalau belum tahu, belum orang mau pakai ini, masih cari tahu dulu. Nah, cara cari tahunya berdekatan dulu. Hanya baik-baik. Kalau yang saya nonton di TikTok ada guru yang dia mau menangkap pencuri itu dengan cara dia suruh tutup mata dulu semua DP murid agak belakang. Kemudian dia bilang yang mencuri mengaku juga yang gue bilang. Jadi tidak mempermalukan anak itu, tapi juga menyelesaikan. Dan akhirnya tuh anak dengan sendirinya maju karena juga teman-teman tak lihat. Nah, kalau kamu sudah dapat, gunakanlah tahapan ini untuk menyelesaikan masalah itu. Ini menurut saya ya. Mohon koreksi salah. Ya, terima kasih. Luar biasa apa yang disampaikan baik oleh Miranto sebagai penanya, bahkan pun dari Cik Christine yang berusaha untuk memberikan solusi dari pertanyaan dari Miranto. Ya, memang betul Bapak Ibu, kita kembali pada konsep dari segitiga restitusi itu apa, ya? Jadi sebenarnya dengan kita melakukan penyelesaian masalah melalui segitiga restitusi ini, di situ kita tujuannya agar membuat orang yang bersalah dalam hal ini peserta didik itu dia kembali ada rasa percaya diri, ya, untuk dia bisa kembali bersama dengan teman-temannya. Ya, itu di sisi yang lain dia sudah akan keyakinan yang dia miliki, ya, yang tadinya dia langgar itu, dia akan lebih kuat, ya, lebih kuat keyakinannya bahwa dia tidak akan lagi atau dia akan melakukan hal-hal sebagaimana apa yang dia yakini, ya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Encik Christine bahwa tidak mungkin kita menerapkan segitiga restitusi ini kalau kita belum tahu siapa yang melakukan itu, ya. Jadi segitiga restitusi ini kita lakukan ketika kita sudah mengetahui siapa yang melakukan, ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu guru hebat, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka untuk presentasi saya tentang budaya positif di siang hari ini sudah sampai di akhir materi, sehingga saat ini saya berharap apa yang sudah bersama kita pelajari lewat budaya positif itu kiranya boleh bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang guru, dan sangat berterima kasih untuk kesediaan waktu dari Bapak Ibu sekalian yang boleh ada mengikuti presentasi saya di siang hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.